Pada zaman dahulu, di desa Debien ada seorang pembuat arak bernama Tuitoan. Para pemabuk yang datang pun dibuat mabuk terpesona. Dengan ragi yang saya buat sendiri ini, para pemabuk akan menjadi sangat mabuk. Semakin banyak diminum semakin ketagihan, tidak akan bisa melupakan arak saya. Bukan arak biasa yang saya minum setiap hari. Tuan pemilik kedai mana? Saya ada di sini. Ini bukan jenis arak yang biasanya kau bawa untuk kami minum setiap hari, kan? Arak dari rumah Tuitoan baru saja habis. Aku sudah menyuruh dia mengantar tapi belum datang, mohon maklum. Minumlah arak ini dulu ya. Sudah. Kalau begitu kami tidak mau minum. Benar, sudah terbiasa dengan arak dari Tuitoan. Minum arak lain rasanya seperti air tawar saja. Ayo pergi dulu, nanti kalau sudah ada kami kembali lagi. Sialan. Si Tuitoan itu entah bagaimana cara dia membuat arak sampai semua pelanggan hanya mau minum araknya saja. Kesempatan itu, orang itu seenaknya menaikkan harga arak 2-3 kali lipat dari orang lain. Begini, bagaimana aku bisa mendapatkan untung, bukan? HMPH, panas sekali. Ke rumah Tuan Hoan untuk mengantar arak masih ratusan li lagi. Aku sampai terengah-engah. Aduh, orang siapa yang secantik itu? Ternyata benar dia adalah Tonmen, gadis cantik dari desa sebelah. Nona, mau kemana sampai lewat sini di siang bolong begini? Perlu aku antar pulang? Penjual arak, lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskan. Memangnya kau bisa apa? Jarang-jarang bertemu wanita cantik di sini. Ayo, kita duduk di sana untuk mengobrol sebentar. Maaf, aku harus segera pulang. Tidak ada waktu bicara denganmu. Suamiku sedang menunggu di rumah. Kenapa terburu-buru begitu? Tinggallah di sini bersamaku sebentar lagi. Tempat ini sepi sekali. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Apalagi? Aku sudah lama diam-diam mengagumimu. Hanya mendambakan bisa menyentuhmu, hihi. Hari ini memang langit sedang membantuku. Nah, apakah kau mau uang? Sangat banyak uang. Lepaskan aku, bajingan. Jika kau menuruti aku, apapun akan kau miliki. Apa kau lupa aku ini pembuat arak nomor 1 di desa Debien? Ayo, turutilah aku. Lepaskan aku. Ada yang di sini? Tolong aku. Tolong aku. Tidak ada siapa-siapa. Untuk apa teriak? Kemarilah. Terdengar suara minta tolong. Cepat ke sana. HMPH, sial sekali. Belum dapat apa-apa sudah ada orang datang. HMPH, aku pasti akan cari cara untuk mendapatkannya. Tuitoan, aku dengar di pasar orang-orang menggosip tentangmu dan Tonman. Bagaimana pendapatmu? Bualan, kau cuma percaya omongan orang. Tidak percaya suamimu tapi percaya orang luar? Bagaimana sifat Anda? Saya tidak tahu, bukan? Apapun yang Anda lakukan, tetap harus menjaga kehormatan keluarga ini, kan? Aduh, aku sudah bilang tidak ada cerita seperti itu. Kenapa kau terus saja bergumam begitu? Bikin aku kesal. Sudah malam begini, mau kemana kau? Lupa? Harus bangun untuk menutup tempayan arak biar tidak menguap habis. Tadi malam sepertinya aku lupa karena pikiran melayang. Dasar musang keparat, dia menumpahkan tempayan arakku, malah mabuk berat seperti ini. Bagus, biar aku ikat kau, langsung kukirim kau ke akhirat. Setelah memberimu hajaran, aku akan memanggangmu jadi hidangan musang bakar. Tolong ampuni aku, tolong ampuni aku. Kau bisa bicara? Ini mimpi atau nyata? Saya adalah musang gaib yang bisa berubah bentuk. Saya bisa berubah menjadi manusia dan sebaliknya. Lepaskan saya akan menunjukkannya kepada Anda. Aneh sekali ya. Sungguh mengherankan. Kau memang siluman musang. Sudah jadi siluman masih berani mencuri minum arakku? Asal Tuan mau mengampuniku,
Apapun yang Tuan mau akan kuturuti. Kau, sepertinya aku pernah melihatmu. Ah, benar. Aku ingat sekarang. Dasar bajingan, kalau aku bertemu dia, pasti akan kubunuh. Orang ini sering mengganggu gadis-gadis di desa. Tidak tahu bagaimana dia bisa masuk rumahku. Padahal pagar rumahku tinggi dan pintu terkunci rapat, tapi dia tetap menyusup masuk, lalu mempermalukan putriku, ya Tuhan keparat. Bupati juga menyerah, memerintahkan orang mencari ke seluruh kota tapi tidak menemukannya. Entah itu manusia atau hantu. Orang-orang mencarimu kemana-mana sebagai buronan, bukan? Benar, mana mungkin mereka bisa menangkapku. Aku adalah siluman musang, bisa menghilang dan muncul sesuka hati. Haha. Bahkan aku sengaja menculik gadis-gadis mereka. Ini rahasia ya, gadis cantik di sekitar sini semua pernah lewat tanganku. Kau serius? Tentu saja, untuk apa aku berbohong padamu? Meski rumah berpagar tinggi dan pintu terkunci, dengan sihirku aku bisa keluar masuk sesuka hati. Lalu, kau kenal Tonmen? Sebenarnya aku juga pernah dengar, tapi aku belum pernah ke rumah wanita itu, sekalipun. Haha, itu dia. Aku ingin kau membantuku masuk ke rumah Tonmen. Kalau kau bisa membantuku, bukan hanya kuberi ampun, tapi juga kuberi minum arak sepuasnya. Baik-baik, aku setuju. Ini perkara mudah saja. Tuan tunggu sebentar. Tuan pakailah baju ini. Kau bercanda denganku? Ini kan hanya baju kertas? Ini bukan baju biasa. Ini adalah jubah gaib. Manusia biasa tak bisa melihatnya, hanya bangsa musang kami yang bisa melihatnya. Kalau ku pakai baju ini, apapun yang kulakukan dan kemanapun aku pergi, orang lain tak akan bisa melihatku? Ajaib sekali. Kenakan baju ini, Anda akan menjadi setan seperti kami. Saat melepasnya, Anda kembali menjadi manusia biasa. Untuk mendapatkan dia, apapun akan aku lakukan. Aku telah lama menginginkannya, sekarang aku hampir mendapatkannya. Malam nanti, Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Jika ini berhasil, aku akan memberimu minum arakku sesuka hati. Malam berikutnya. Arak masih dimasak. Kamu mau pergi kemana? Aku akan pergi sebentar ke desa sebelah. Setelah urusan selesai, tidur saja dulu, tidak perlu menunggu. Apa yang kau pegang di tangan itu? Ah, tidak ada apa-apa. Baiklah, aku pergi dulu. Aku akan masuk ke dalam. Kalau ada apa-apa kau siaga di luar, ya? Tuan hati-hati, kalau melihat sesuatu yang aneh segera keluar, ya? Bagaimana maksudnya sesuatu yang aneh? Jika ada jimat atau sihir hitam, kamu harus menjauh. Itu bisa menekan roh jahat, kalau dekat bisa berbahaya, ringan sakit badan, berat bisa kena hipnotis. Baik, akan kuperhatikan. Kelihatannya ada jimat di sana. Dia menyuruhku menjauh dari jimat itu. Terima kasih, sampai jumpa bulan depannya. Dengar-dengar tuan rumah pergi, kamu hati-hati ya di rumah sendirian. Itu suara Tonmen. Minyak jatuh ke mulut kucing. Bagaimana bisa dilewatkan? Apalagi dia sendirian di rumah. Ayo masuk, aku akan lewat pintu belakang untuk menghindari jimat itu. Aku sudah mengamankan sekitar rumah. Tanah milikmu memang keras, tapi setan tidak akan bisa berkeliaran lagi. Terima kasih banyak. Tunggu, sepertinya ada hawa jahat di sini, siluman bersembunyi. Apa? Kau bilang ada setan di dalam rumah? Aku akan membaca mantra, semua roh jahat akan muncul. Kenapa tiba-tiba aku merasa pusing dan berkunang-kunang? Ah, sakit. Sakit sekali. Ada apa ini? Ah. Ilmu pemanggilan tanpa batas. Memanggil siluman, memanggil siluman. Apa ini? Ah.
Apa yang kalian lakukan padaku? Berhenti sekarang juga. Aku hampir mati. Wajah orang ini tidak asing. Sepertinya dia adalah penjual arak yang mencoba melecehkanku di pohon beringin di ujung desa. Mungkin dia setan yang menyamar sebagai manusia. Hari ini pasti dia datang untuk membuat masalah denganmu. Aduh, lalu harus bagaimana? Tolong tenang, aku akan membuatnya menunjukkan wujud aslinya. Ternyata seekor musang. Mungkinkah penjual arak itu jelmaan musang? Sungguh menakutkan. Lihat, cepatlah pergi ke desa sebelah. Ada masalah besar terjadi pada suamimu. Apa yang terjadi pada suamiku? Kudengar Tui Toan punya ilmu sihir, menyelinap masuk rumah Tonmen untuk melakukan perbuatan bejat. Tak disangka ada pendeta di sana sehingga ketahuan. Sekarang dia sudah berubah jadi musang. Aduh, tidak mungkin. Kenapa dia bisa begitu? Sudah, cepat pergi sebelum dia dalam bahaya. Kau masih berdiri di situ? Cepat minta pendeta berhenti melantunkan mantra. Mohon pendeta dan nona ini beri Tui Toan satu jalan hidup. Tolong kembalikan suamiku ke wujud manusia. Aku akan perlahan-lahan menasihatinya agar meninggalkan kebiasaan buruk ini. Aduh, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau? Pulanglah, aku ingin pulang ke rumah. 3 hari setelah kejadian, Tui Toan meninggal meski tidak sakit. Sejak itu, para gadis di Debien tidak lagi diganggu oleh roh musang.